Yang pertama safari dakwah Tabligh Akbar yang pertama nanti malam, yaitu bertempat di Cidongkol. Ayo bersama-sama ya, pecinta-pecinta Gio, para subscriber. Terus besok malam Tabligh Akbarnya bertempat di Desa Pasir Angin, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Dan yang terakhir penutupan Jumat malam Sabtu, yaitu bertempat di kediaman beliau di mana? Di Cikeres, Desa Pawenang, bertempat di pesantren, lupa Pesantren apa kediaman sendiri? Cikeres ya? Cikeres, Cikeres Desa apa? Pawenang. Lengkap, alamat lengkapnya? Apa? Apa? Ya udah Cikeres gitu. Cikeres kecamatan desa apa? Dusun Desa apa? Pawenang, Dusun Pawenang. Dusun Pawenang. Cikeres itu apa? Bojong. Kecamatan Bojong. Cikeres itu nama apa? Desa Cikeres itu nama desa. Terus Pawenang? sama, Oh, Cikeres, Pawenang, Bojong. Bojong. Ya kita nggak tahu alamat lengkapnya, yang jelas sudah jadwalnya sudah masuk ya, Tabligh Akbar dan ru'yah masal, sholawat bersama, usir setan, sihir, jin, perewangan dengan sholawat, dengan zikir bersama-sama. Makanya saya mengajak kepada seluruh sahabat Gio, sahabat Thariqul Jannah, subscriber semuanya, khususnya area Jawa Barat, Sunda dan sekitarnya. Gimana? Pesantren Miftahul Khair. Untuk Jumat malam Sabtu, hari akhir terakhir kita di Purwakarta, Tabligh Akbar penutupan di pesantren Miftahul Khair. Ya, Jumat malam Sabtu, ayo hadir semua di pesantren Miftahul Khair. Di mana itu tadi desanya? Desa Pawenang. Desa Pawenang. Begitu pemirsa. Alhamdulillah Seno, dengan ucapan Ustadz seperti obat puyeng-puyeng jadi seger, Masya Allah. Alhamdulillah, itulah cinta ya. Cinta, dasari cinta karena Allah akan ada magnet gelombang-gelombang positif, sehingga yang sakit bisa menjadi sembuh biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi pemirsa, untuk pengumuman agenda safari dakwah Tabligh Akbar Gio, pertama nanti malam bertempat di Cidongkol di kediaman Pak Wawan, Ustadz Wawan. Makanya saya mengajak nanti malam kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin, mukminan, khususnya pecinta-pecinta Gio, para subscriber Purwakarta dan sekitarnya, daerah Karawang, Bekasi, sekitarnya Purwakarta, untuk menghadiri ru'yah masal nanti malam Tabligh Akbar bersama kami bertempat di kediaman Ustadz Wawan untuk umum. Ya, kita doa bersama agar bangsa ini dijauhkan dari wabah penyakit, terutama penyakit corona. Yang kasih penyakit Allah, maka kita harus minta sama Allah agar Allah cabut semua penyakit-penyakit yang ada melanda wabah, melanda negeri kita ini. Ya, nanti malam kita ada acara pengajian umum Tabligh Akbar, sholawat akbar bertempat di kediaman Ustadz Wawan, Pak Wawan ya, di Cidongkol, Purwakarta. Dan untuk besok Tabligh Akbar, jadwal safari dakwah kita besok bertempat di Desa Pasir Angin, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, di mana tempatnya yang saat ini dibuat pengobatan ya, di SD 02. Itu foto imam besar, insyaallah Habib Muhammad Rizik bin Hussein Dihab, terpampang di Purwakarta pemirsa. Siapakah yang nggak rindu sama beliau? Umat Islam yang betul-betul tulus berjuang. Besok malam Jumat sholawat akbar, ru'yah masal, dan juga Tabligh Akbar pengajian umum bertempat di Desa Pasir Angin, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Dan terakhir untuk Jumat malam Sabtunya kita bertempat di Pondok Pesantren Miftahul Khair, yang mana bertempat di Desa Pawenang. Alamat lengkapnya? Desa Pawenang. Desa Pawenang. Bojong. Desa Pawenang, Kecamatan Bojong, Purwakarta. Jangan lupa ya. Saya dari Subang, Gus. Waduh, tapi di Beijing, ya udahlah, sambung doa ya. Dede, Adin, sambung doa. Ke Banjarmasin kapan, Gus? Insya Allah nanti ya kita Sabtu depan ini, setelah acara Tabligh Akbar di Pondok, itu kita ke Lampung, ke Sumatera. Mudah-mudahan lancar semua ya, diizinkan karena Allah. Kalau live ikut kita kira ru'yat, insya Allah bisa ya. Lihat live, mudah-mudahan sinyalnya ada ya. Terkadang kita terkendala sinyal kalau live. Insya Allah bisa tembus dari jauh. Kalau ada kekuatan cinta, maka insya Allah akan mengalir gelombang-gelombang positif.
sembilan sehingga menjadi obat insya Allah. Gus, cara meluluhkan istri yang marah-marah terus gimana Gus? Wah itu biar jawab Umi aja. Gimana Mi? Meluluhkan istri yang marah-marah itu gimana? Kasih yang banyak. Nanti nggak marah lagi, ya. Uang belanjanya kalau marah-marah itu berarti uang belanjanya kurang banyak. Gitu, denger ya ini saya. Ahmad Jazuli itu kata jawaban Umi, kasih uang belanja yang banyak. Ya. Jangan dikasih cuma 10.000 sebulan buat beli tanggalan itu, kalender. Kasihan udah banyak di lokasi ya, kita perjalanan hampir sampai. Iya. Kita perjalanan ya menuju lokasi. Beli sarapan dulu. Sarapan. Ya, kalau ada Sarapan dulu. sama kiri-kiri kalau ada warung tolong Pak Supir. Itu suami cuek gimana? Sama, uang belanjanya kurang banyak. Suami yang cuek. Oh, suami cuek. Berarti Anda belum bisa mesra di ranjang itu. Harus mesra, kurang mesra itu. Tadi ya harus mesra. Berapa banyak pahala yang melimpah ruah apabila istri yang mengajak suami itu bermesra-mesraan. Rata-rata kan suami dulu ya yang dahulu, makanya istri dulu mulai coba. Masya Allah, pahalanya luar biasa. Tabligh Akbar di Purwakartanya mana ya? Saya Purwakarta soalnya baik. Saya sampaikan, dengarkan ya semua pemirsa. Mas Yesi Rizdiana, mulai nanti malam pembukaan Tabligh Akbar Safari Dakwah kita yaitu bertempat di Cidongkol. Di mana? Di rumahnya Pak Wawan. Ya, Ustadz Wawan. Nanti malam. Besok malam Jumat bertempat di Desa Pasir Angin, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Ya, di SD 02 Pasir Angin. Ya, di situ dekat. Dan terakhir malam Sabtu bertempat di pesantren Miftahul Khair. Ya, itu bertempat di mana nih? Pawenang, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta. Jadi 3 hari safari dakwah kita pemirsa, mulai nanti malam. Ya, apa kegiatan safari dakwahnya? Ruqyah masal, sholawat akbar, zikir akbar, dan juga pengajian atau majelis ilmu, majelis taklim. Jadi saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat untuk menghadiri panggilan suci Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka kita di bulan Muharram ini, tahun baru Hijrah ini, senantiasa untuk selalu mengingat Allah, mengenal lebih dekat siapa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak apa-apa, jauh di mata dekat di hati ya. Jika teringat tentang dikau, jauh di mata dekat di hati. Itu yang apa? Jauh di mata tapi dekat kita di hati karena Allah, insya Allah. Dibungkus mau nih, waktunya betul-betul. Cari makan pemirsa. Ya tuh. Ulah usus limpah. Ya kan limpah ya usus sih. Saya sih seneng banget makan Padang pemirsa ya. Ayo bahas tanya jawab ya tentang itu. Tentang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat Gio, sahabat GIF dimanapun berada yang saya cintai dan saya sayangi, selamat pagi menjelang siang buat teman-teman, buat saudara-saudara yang sudah menunggu kami di tempat pengobatan. Sabar menanti ya. Kalau memang tujuannya sembuh harus sabar, jangan marah-marah. Dari rumah diniatkan karena Allah, kita jumpa juga karena Allah, kita tidak bisa dipaksa. Terus untuk yang ingin berobat, kalau memang ingin sembuh, sabar, kuncinya sabar. Terus udah kalau di lokasi nanti diuter-uterkan sama panitia atau tidak cepat dilayani juga harus sabar. Gimana mau sembuh kalau diri kita tidak sabar, ya. Kita di tim kami ada prosedur, jadi semua sesuai urutan, tidak bisa nerobos. Kita juga tidak disogok oleh apapun, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang parah atau gimana, tidak bisa disogok dengan apapun. Jadi mengikuti prosedur. Kalau mau sembuh harus sabar. Gimana mau sembuh kalau nggak sabar, belum apa-apa udah marah-marah. Nah, ya mungkin kita sebagai manusia, sebagai tim banyak kekurangan, banyak kehilafan, ya. Walaupun diri kita udah kita serahkan kepada umat, jiwa raga kita, hidup kita pada umat, pasti kita sebagai manusia banyak kekurangan, teman-teman. Kalau ingin sembuh, berdoa kepada Allah, ya. Jangan mencari kesembuhan, minta pertolongan kepada kami, mendoakan kami itu cuman pelantaran. Kunci kesembuhan ada di Allah. Kalau di hati kita sudah tidak ada Allah, gimana kita mau sembuh?
sedang kita berdoanya memintanya kepada Allah. Jadi sebelum kita yang memintakan doa kepada Allah, maka diri sendiri juga harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu teman-teman. Ingat, sakit apapun, medis atau non medis, datangnya dari santet atau datangnya diganggu di rumah pribadi atau di jalan, itu semua datangnya dari Allah. Allah yang mendatangkan penyakit, maka Allah ibarat kata rumah, ya. Rumah itu ada pintu. Ada pintu pembukanya, ada pintu penutupnya. Jadi begitu pula penyakit. Penyakit ada pintu pembuka penyakit, Allah juga pasti menyiapkan pintu penutup penyakit, tergantung kepada kita. Kita sebagai manusia yang sakit dianjurkan untuk bersabar, ikhtiar dan berdoa. Kalau ikhtiarnya sudah, oh ketemu Gus Idris udah, tapi nggak mau sabar, sama tidak akan sembuh. Begitu teman-teman, harus diimbangi. Ikhtiar, bersabar dan berdoa. Ketiganya. Kalau udah benar-benar mentok, udah dilakukan ikhtiar, udah bersabar sudah, minta petunjuk kepada Allah sudah, tinggal tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, minta keajaiban dari Allah, insya Allah. Seperti Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf itu sangat sabar walau kulitnya di Nabi Ayub sangat sabar ya, walaupun di dirinya banyak belatung gara-gara penyakit, mau sholat diambilin tuh belatung. Bisa kan enggak kita saat diuji sakit seperti itu? Begitu teman-teman ya. Dan yang perlu saya sampaikan lagi ya, ini melalui saya pribadi, kita Thoriqul Jannah akan membebaskan satu tanah lagi, satu lahan tanah. Tujuannya tanah ini untuk apa? Untuk pembangunan masjid ya. Untuk pembangunan masjid. Gini. Untuk pembangunan masjid teman-teman. Gini, asal muasal cerita saya terjun langsung pada tahun 2004 ya. Pada tahun 2004 itu saya memegang tanah wakaf, pembebasan tanah wakaf di Jepara. Itu saya yang menghandle, saya yang mengelola juga tanah wakaf. Yayasannya sampai sekarang insya Allah ada di Jepara ya. Dari asal mula kita membebaskan tanah wakaf itu sampai akhir saya yang ikut terjun. Saya yang menghandle keuangannya juga. Jadi untuk saat ini Thoriqul Jannah yang kemarin membebaskan tanah untuk pembangunan pesantren. Alhamdulillah mungkin tinggal sedikit lagi udah selesai. Tinggal sedikit lagi kita insya Allah lunas. Dan sekarang saya sampaikan saya akan terjun langsung juga untuk pembebasan tanah. Pembebasan tanah ini tujuannya apa? Untuk pembangunan masjid yang tidak jauh dari samping kami. Harganya mahal sekali teman-teman, dan di sini saya obral buat teman-teman yang punya orang tua sudah meninggal, yang punya bapak ibu sudah meninggal, ingin membelikan tanah wakaf, insya Allah ini pahalanya akan mengalir buat anak-anaknya yang masih hidup, atau orang tua yang masih hidup, atau anak itu sendiri ingin membelikan. Nah di sini saya informasikan 1 meternya itu 1 juta. Kenapa mahal? Karena di pondok itu sekarang udah ramai, ibarat kata seperti pariwisata. Orang dari mana-mana itu udah mendekat di pesantren. Karena memang pengobatannya sangat luar biasa ya, ramai sekali, bahkan orang itu sampai di pinggir-pinggir jalan. Sehingga mumpung belum terlalu meledak, tanah ini kami bebaskan, yaitu kami obral. Di sini siapa yang mau terlibat, per meternya itu 1 juta. Mungkin saya punya orang tua yang udah meninggal, ingin saya wakafkan untuk orang tua saya biar pahalanya terus mengalir sama orang tua, silahkan ya. Untuk yang ingin terlibat di sini nomor rekening tetap sama Gus Idris, tapi bukti pembelian tanah wakaf itu langsung dikirim ke nomor saya langsung. Saya kasih ini bonus ya buat teman-teman. Tapi tolong ya jangan WhatsApp saya atau telepon saya selain untuk pembelian tanah wakaf. Tanah wakaf ini tujuannya untuk pembangunan pesantren, dan per meter itu 1 juta. Silahkan mau membeli setengah meter monggo, mau membeli 1 meter monggo, mau lebih dari itu juga silahkan ya. Bukti transfer dari pembayaran tanah wakaf itu langsung dikirim ke saya yang akan menyeleksi. Ini bonus ya, akan saya kasih nomor saya. Saya tidak menerima WhatsApp atau telepon selain pembersihan rumah. Pembersihan rumah karena saya sendiri yang menghandle. Pembersihan rumah sama bukti transfer untuk tanah wakaf. Dimulai dari hari ini, tanah itu di samping pesantren, di samping tanah yang udah kami bebaskan kemarin. Bisa dicatat ya nomor saya 081 22 277 7373. Saya ulangi lagi, untuk yang ingin ikut terlibat dalam pembelian tanah wakaf, per meternya itu 1 juta. Bisa untuk orang tua, bisa untuk diri sendiri. Niatkan ya, niatkan kalau untuk orang tua yang udah meninggal, niatkan insya Allah pahalanya akan mengalir. Karena ini tujuannya untuk pembangunan masjid, Masjid Thoriqul Jannah ya. Yang saat ini kita belum punya masjid, adanya cuma musola. Berhubung jamaah semakin meledak, musolanya udah tidak cukup, bahkan di tempat pengobatan pasien pun udah penuh. Akhirnya kami memberi keputusan untuk membangun sebuah masjid. Saya infokan lagi, ini nomor saya ya, 081 22 277 7337. Saya menerima telepon dan WhatsApp khusus untuk donatur tanah wakaf yang untuk masjid. Saya buka mulai hari ini, dan juga untuk pembersihan rumah. Pembersihan rumah jangan telepon ya, WhatsApp aja. Kalau yang ingin berminat, kemana dikirimnya? Tetap atas nama Gus Idris Al-Marbawi, Muhammad Idrisul Al-Marbawi. Bisa BCA, bisa BRI, atau yang mana. Saya tidak membuka rekening apapun kecuali untuk bisnis. Begitu teman-teman ya. Siapa yang ingin berlomba-lomba untuk akhirat, monggo. Dalam Islam seperti ini ya, kata-kata bijak ya mungkin. Manusia itu belum bisa disebut sempurna apabila beliau belum memberikan apa yang sangat dia cintai.
Manusia itu belum bisa disebut sempurna apabila belum bisa memberikan apa yang dia miliki dan apa yang dia cintai. Nah, kalau kamu mencintai apa yang sangat kamu cintai, bisa nggak kamu kasihkan untuk Rasulullah, untuk agama Allah? Itulah baru bisa disebut sempurna namanya. Itu teman-teman ya. Mungkin itu saja dari saya. Tunggu di tempat pengobatan. Ini Mas Bambang ya, Masya Allah. Assalamualaikum. Siang malam nggak capek, lelah, penat ya. Doakan Pak Mirsa. Dengan beliau jadi driver, insya Allah nanti akan jadi drivernya di surga, insya Allah. Amin, amin. Doakan ya, semangat. Amin. Barokahnya Gus. Yang mudah dapat istri. Amin. Amin. Perjalanan kita menuju pengobatan ya di Pasir Angin. Inilah desa Purwakarta. Sejuk ya pemirsa. Ini tempat dari Purwakarta sejuk. Purwakarta, Masya Allah. Supir kita banyak kah? Supir kita banyak. Ada Mas Bambang, ada Mas Riko, ya, ada Pak Lutfi. Pemandangan yang indah. Sambil dengerin sholawat pemirsa. Support terus video kami supaya kami bisa terus memberikan kebaikan-kebaikan pada Anda semua, berikan ilmu-ilmu yang kami ketahui kepada Anda semua. Jalan ini yang akan menjadi saksi kelak kita di akhirat. Nomor rekeningnya berapa sih? Nanti kan hubungi jenengan. Ya, langsung menghubungi nomor Umi. Kalau untuk kafling surga, tanah wakaf. Tadi sudah di video sebelumnya sudah disebutkan. Berapa Mi nomornya tadi? Nomornya, bentar ya. Saya sendiri nggak hafal, baru buka nomor. Nomor saya yang dari luar negeri hilang HP-nya ya. Jadi saya baru buka nomor teman-teman. Berapa sebutin Mi nomornya? 0812227777337. Saya ulangi ya. 08122 duanya 3 kali ya. 777337. Mohon maaf ya untuk yang kemarin Umi dari berbagai pesantren yang udah mencatat nomor saya. Mohon maaf ya, nomor saya yang nomor luar negeri kemarin itu hilang HP-nya. Jadi saya baru buka nomor baru. Itu nomor saya ya. Bisa WhatsApp untuk pengobatan atau yang lain jangan WhatsApp di nomor ini ya. Ini khusus untuk pembelian tanah wakaf, pembangunan masjid dan juga khusus untuk pembersihan rumah atau mengundang ke rumah. Itu saya sendiri yang handle. Itu teman-teman ya. Lihat pemirsa jalannya kayak gini ya. Ini jalan yang penuh dengan liku, jalan sempit yang penuh dengan tikungan. Ini yang akan menjadi saksi kita perjuangan kita pemirsa, Masya Allah. Doakan ya. Jalan Pasir Angin, di Desa Pasir Angin, Kecamatan Darangdan. Ini tempat pengobatan kita di atas bukit yang penuh dengan tikungan, jalan yang sempit. Ini para pejuang-pejuang ya. Allah.
kayak kampung banget pemirsa ya. Ini kampung sekali, bukit ya, lihat. Inilah yang akan menjadi saksi perjuangan kita. Jangan lupa nanti semua subscriber nanti malam di Cidongkol. Ustadz Wawan rumahnya. Kita nanti malam bersolawat bersama, berzikir bersama, berdoa bersama. Ayo yang sakit-sakit semuanya ikut nanti. Dan besok di Desa Pasir Angin. Kemudian malam Sabtu penutupan itu bertempat di pesantren Miftahul Khair, Desa Pawenang, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta. Acaranya pada maghrib pemirsa, mulai pada maghrib sudah mulai. 3 hari berturut-turut ya safari dakwah kita Tabligh Akbar mulai nanti malam di Purwakarta. Serap. Mudah-mudahan nanti malam bisa live, besok bisa live ya. Karena sinyal sangat tidak bersahabat. Ini di desa di Mocok Gunung ya, di bukit. Ini dakwah kita yang akan menjadi saksi kelak perjumpaan kita di akhirat. Jalan yang penuh dengan liku, tanjakan, jalan yang sempit, inilah yang akan menjadi saksi kita dakwah kita di akhirat. Cukup sekian pemirsa ya. Ayo semua di area Purwakarta dan sekitarnya nanti malam untuk mengikuti menghadiri panggilan suci Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu nanti malam bertempat di Cidongkol, di rumahnya Pak Wawan. Dan nanti malam ya jangan lupa untuk hadir di area Purwakarta dan sekitarnya. Dan besok bertempat di Desa Pasir Angin, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Dan untuk yang terakhir Sabtu, Jumat malam Sabtu bertempat di pesantren Miftahul Khair, Desa Pawenang, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Salam ukhuwah, semoga perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang abadi kelak kekal di surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian, wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.